Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul nyamuk, yang meliputi nyamuk Aedes, nyamuk Culex, dan nyamuk Anopheles. Baik, selamat menyaksikan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada morfologi telur, yang dimana telur Anopheles itu berbentuk perahu dengan pelampung di kedua sisinya dan diletakkan satu persatu di permukaan air. Untuk telur Culex itu lonjong seperti peluru senapan dan beroperkulum seperti rakit saling melekat. Dan untuk Aedes, lonjong seperti telur diletakkan satu persatu di atas air. Selanjutnya, untuk morfologi larva Anopheles itu memiliki rambut palma atau rambut kipas di segmen abdomen dan stigmal plate atau spiracle untuk alat pernapasan pada posterior abdomen, tegral plate pada dorsal abdomen, dan posisi istirahat sejajar dengan permukaan air. Untuk larva Culex itu tidak memiliki rambut palma, rambut sipon lebih dari satu kelompok, panjang langsing untuk alat pernapasan, dan comb scale beberapa baris. Posisi istirahat membentuk sudut dengan permukaan air. Sedangkan larva Aedes tidak memiliki rambut palma, rambut sipon satu kelompok, pendek dan gemuk untuk alat pernapasan, comb scale satu baris. Posisi istirahat membentuk sudut dengan permukaan air. Selanjutnya, morfologi pupa. Pupa Anopheles itu berbentuk air tube seperti corong dengan ujung melebar seperti trompet, pasa pedal berduri. Pupa Culex itu air tube seperti tabung, pasa pedal tidak berduri, dan pupa Aedes air tube seperti tabung dengan lubang memanjang, pasa pedal tidak berduri. Selanjutnya, di sini terdapat tabel perbandingan dari bentuk telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Dan di sini juga terdapat bentuk kepala dari nyamuk jantan dan betina dan perbedaan dari posisi istirahat dari nyamuk Anopheles, Culex, dan Anopheles. Selanjutnya, siklus hidup nyamuk Aedes, Culex, dan Anopheles. Di sini termasuk siklus hidup nyamuk ini termasuk ke metamorfosis sempurna karena terdiri dari 4 tahap. Yang pertama telur, lalu larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Untuk keadaan telur, larva, pupa itu di air, dan keadaan nyamuk dewasa itu hidup di darat dan udara. Nah, untuk siklus hidupnya sendiri itu setelah 2-4 hari telur menetas menjadi larva yang mengambil makanan dari tempat perindukannya. Dan larva itu terdiri dari stadium 1-4 dan berlangsung selama 6-8 hari pada Culex dan Aedes. Untuk larva menjadi pupa itu pupa sendiri tidak makan tapi memerlukan oksigen yang diambilnya melalui tabung pernafasan. Dan siklus dewasa terjadi dalam 1-3 hari. Pupa jantan menetas dahulu menjadi nyamuk dan tidak pergi jauh menunggu nyamuk betina untuk kopulasi. Sedangkan nyamuk betina menghisap darah untuk pembentukan telur. Dan di sini untuk kecepatan pertumbuhan dan perkembangan larva itu dipengaruhi oleh suhu, tempat, keadaan air, dan kandungan zat makanan yang ada di tempat perindukan. Pada kondisi optimum, larva berkembang menjadi pupa dalam 4-9 hari, kemudian pupa menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 2-3 hari, sehingga waktu keseluruhan yang dibutuhkan itu sekitar 7-14 hari. Selanjutnya, untuk patogenitasnya itu ketika nyamuk menghisap darah manusia, mereka akan mengeluarkan air liur mengandung bahan yang dapat merangsang dilatasi kapiler atau yang biasa disebut dengan memperlambat pembekuan. Selanjutnya, untuk tempat perkembangbiakan. Nah, di sini nyamuk itu cenderung memilih tempat yang berwarna gelap, terlindung dari sinar matahari, permukaan terbuka lebar, berisi air tawar jernih dan tenang, dan perkembangbiakan nyamuk terletak di dalam maupun di luar rumah, tempat-tempat penampung air seperti bak mandi, gentong air, ember, dan lain-lain. Untuk nyamuk Anopheles itu cenderung ke air payau, air yang mendapat sinar matahari, air yang tenang. Dan sedangkan nyamuk Culex itu sembarang air, biasanya pada genangan air yang kotor. Dalam perkembangbiakannya, nyamuk Culex ini memerlukan 3 macam tempat, yaitu tempat berkembang biak, tempat untuk mendapatkan umpan atau darah, dan tempat untuk beristirahat. Yang ketiga, nyamuk Aedes itu memilih ke air yang cukup bersih.
Nah, berdasarkan hal tersebut, maka hospes yang disukai oleh nyamuk betina itu berbeda. Ada yang bersifat zoofilik, hanya menghisap darah hewan; antropofilik, hanya menghisap darah manusia; antropozofilik, lebih suka menghisap darah hewan daripada manusia. Dan setelah menghisap darah, biasanya nyamuk akan mencari tempat tinggal untuk istirahat. Dan di situ ada nyamuk yang suka istirahat di dalam rumah yang disebut endofilik, dan ada juga nyamuk yang lebih suka istirahat di luar rumah yang disebut eksofilik, misalnya di tanaman, pohon, kandang, ternak, dan lain-lain. Dan sedangkan untuk tempat menghisap darah itu ada yang di dalam rumah endofagik, dan menghisap darah di luar rumah yang disebut eksofagik. Selanjutnya, peran medis nyamuk. Di sini nyamuk dapat berperan sebagai vektor apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, nyamuk vektor mempunyai kontak terhadap manusia cukup tinggi. Nah, yang kedua, nyamuk vektor merupakan spesies yang jumlahnya selalu dominan bila dibandingkan dengan spesies lainnya. Yang ketiga, populasi spesies yang bersangkutan umumnya mempunyai umur cukup panjang yang dalam persen nyamuk. Yang keempat, di tempat lain ternyata spesies tersebut telah dikonfirmasi sebagai vektor. Selanjutnya, pemberantasan nyamuk. Nah, di sini tuh nyamuk dapat diberantasi dengan melakukan memusnahkan atau mengurangi tempat perindukan, memusnahkan larva, memusnahkan nyamuk dewasa. Akan tetapi pemberantasan nyamuk ini memerlukan pengetahuan tentang kebiasaan spesies yang khusus, topografi dan iklim negeri, keadaan bangsa, dan sosioekonomi penduduknya. Dan berdasarkan 3 cara di atas itu dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik secara mekanik, secara biologis, maupun secara kimiawi. Adapun pemusnahan atau pengurangan tempat perindukan dapat dilakukan secara mekanik dengan cara membersihkan tempat-tempat air secara periodik, dan pemusnahan larva dapat dilakukan secara biologis, yaitu menggunakan makhluk hidup lain sebagai predator. Dan secara mekanik misalnya dengan cara menutupi permukaan air dengan minyak yang toksik sehingga larva tidak dapat mengambil oksigen dari udara, atau memakai larvasida seperti DDT, klorden, dieldrin, dan abate. Dan sedangkan untuk nyamuk dewasa itu ditangani dengan cara ditangkap oleh tangan dengan penangkap atau dibunuh dengan insektisida, misalnya menggunakan malation atau DDT. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.